Pria 10 gelar. Wow, mendengar judul tersebut pasti yang terbayang di otak kita adalah seorang pria yang pintar, berkacamata tebal, gaya-gaya telenovela Betty Lafea ya guys ya. Tapi ternyata ini tidak berlaku bagi seorang Hasanal Mulkan, seorang dosen, pengacara, dan juga ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Ini ternyata memiliki 10 gelar di belakang namanya. Dari sisi penampilan ternyata cukup menunjang, ditambah lagi pola pikir yang simpel, ringkas, dan jeli. Hasanal Mulkan atau Mulkan yang biasa dia disapa memiliki banyak obsesi dan keinginan serta cita-cita yang ingin segera dia wujudkan. Berusia sekitar 30 tahunan, Mulkan seakan tak pernah lelah untuk meneruskan cita-citanya hingga menjadikannya hingga 11 gelar. Karena saat ini Mulkan sedang menempuh pendidikan doktor di salah satu universitas di kota Semarang. Kepada pemimpin redaksi Indonesia Insight, Dewi Handayani, Mulkan bercerita panjang lebar bagaimana dia meniti karir hingga apa yang mendasarinya hingga seakan haus akan pendidikan dan terus akan menambah gelar-gelar, baik gelar profesi maupun gelar akademisi di belakang namanya. Bagaimana kisahnya? Yuk saksikan langsung bersama tim Indonesia Insight bersama Hasanal Mulkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Menempuh pendidikan selama kita di lingkungan saat ini memang gampang-gampang susah ya guys ya. Dan saat ini saya sangat istimewa sekali karena sudah bergabung dengan saya seorang pria, seorang bapak, seorang dosen, dan seorang pengacara. Dan semua profesi yang saya sebutkan tadi hanya dilekati dengan satu orang saja. Ya, ini dia tamu istimewa saya para Indosight di Palembang. Selamat siang Kak Mulkan. panggilan Yunda. saya Kak Mulkan ya, Yunda. Iya. Oke. Terima kasih ya Kak Mulkan ya bisa menyempatkan hadir dan wawancara dengan pemirsa dari Indosight di Palembang. Dan saya kenalin dulu yang Kak Hasanal Mulkan ini adalah salah satu pengacara di Palembang. Dia juga seorang dosen ya, seorang dosen, seorang pengacara, dan banyak sekali organisasi yang memang melekat ya dengan Pak Mulkan. Dan memang Kak Mulkan ini tampangnya ganteng, masih muda, umurnya baru 29 tahun loh. 29 tahun, istimewanya dengan umur segitu Pak Mulkan ini memiliki 10 gelar. 10 gelar loh, bayangin 10 gelar. Kalau seandainya kita menempuh pendidikan sarjana aja 5 tahun ya, butuh waktu 5 tahun. Tapi dengan 10 gelar tersebut bisa ditempuh cuman 10 tahun aja ya. Nih saya sebutin gelarnya nih. Pokoknya namanya tuh cuman 2 suku kata ya. Hasanal Mulkan. Tapi gelarnya Hasanal Mulkan SH, MH, CPCLE, CBCLS, CPA, CPC, CCCLE, CBARB, dan CPM ya. Waduh, saya aja sampai mengas kalau bahasa orang Palembang ngomongnya. Lumayan. Dan dari 10 gelar itu 2 gelar akademis ya Kak ya? Iya, 2 akademis. SH dan MH. Master of Hukum ya, Master Hukum, dan selain itu adalah gelar profesi ya gelar Kak profesi. ya? Nah, sekarang lagi melanjutkan studi S3 juga. Sekarang lagi melanjutkan studi. Nah, menuju wong Palembang tidak bosan-bosan Kak kuliah Kak. Apa dia nian yang Kak Mulkan kejar kuliah ini Kak sebenarnya Kak? Apa sih yang pengen aku baik Kak
namat ke kuliah sarjana S2 aku di salah satu PTN di Palembang ini lumayan menges Kak. Mano nak kuliah, mano nak begawe, mano belum mikirin tugas kantor, tugas begawe, belum lagi kita harus Zoom. Nah, Kak Mulkan ini kan gawenya kan banyak, dosen lah iyo, pengacara lah iyo, saksi ahli galak dilibatkan kayak di beberapa pengadilan dalam kasus-kasus. Terus juga ketua LBH Muhammadiyah. Sekarang lah sudah S3 pula. Nah, S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya. Ngambil jurusan hukum juga ya Kak ya? Iya, ngambil hukum pidana juga. Nah Kak Mulkan, aku boleh tanya nggak? Ngapa sih Ketua Palembang tuh banyak-banyak gelar itu? Apa nih yo gunanya tuh untuk Kak Mulkan dewek? Ya, makasih Yanda. Jadi berawal saya itu kan dari kecil, dia memang saya sudah suka sekolah gitu ya. Suka sekolah dari kecil ya, dari kecil gitu kan. Jadi sehingga saya akan melanjutkan studi ini kan berawal dari keinginan, kecintaan dengan dunia pendidikan, sehingga membawa saya juga ke kota gitu. Saya kan dari Maspura, dari desa. Desa Maspura itu di ini ya, di Kekem Lahat, Sumatera Selatan. Iya, benar sekali. Oke. Nah, itu masih kecil dulu tuh. Masih kecil dulu, kan kita masih SD. Ya. Oh, masih SD. Kakak greget tapi nak sekolah terus tuh. Nak sekolah terus gitu. Sehingga pengen tamat SMK saya mau ke Palembang, nggak mau lagi kita di desa, sebab kita semakin maju perkembangan gitu. Oke, jadi setelah tamat sekolah SMK, langsung lanjut ke Palembang. Ngambil S1 di hukum ya Kak ya? Di Muhammadiyah juga. Selesai hukum tuh berapa lama Pak S1 Kakak? Jadi saya masuk itu 2010, selesai 2014, jadi saya 3 tahun 8 bulan lah, cum laude. 3 tahun 8 bulan cum laude. Terus nyambung S2 tuh ditawarin atau agak lu ya aku nak begawe? Biasanya kan aku lulus S1 kemarin langsung nak begawe aku. Nah, kalau Kak Mulkan dia macam mana? Jadi saya belum langsung melanjutkan studi Starta 2. Jadi saya ngambil profesi dulu. Oh, ngambil profesi dulu setelah S1. Iya, karena kita akan kita mau sambil kerja dulu. Saya ambil profesi itu profesi advokat, pendidikan khusus profesi advokat. PKPA ya kalau ngomongnya. PKPA. Selama anggaplah selama pendidikan itu selama 6 bulan atau 3 bulan gitu kan, ada uji kompetensi, tes kita lulus gitu kan dengan betul. Yang dapatlah gelar yang advokat. Gelar advokat gitu kan. Setelah itu melanjutkan Strata 2. Strata 2. Jadi di tahun 2017. Tapi masih nyari gawe juga tapi ya? Iya, sambil kerja gitu, sambil kerja pengacara juga. Sambil pengacara saya 2015 selesai di 2017. Oh, yang S2-nya tadi. Yang S2-nya tadi. Hukum juga ya? Iya, di bidang hukum. Oke, nah setelah itu lanjut ngambil profesi lain gitu ya? Ya, karena dunia semakin membutuhkan kita ini, sehingga kita akan membuka berapa yang dibutuhkan di masyarakat saat ini, walaupun di pemerintahan. Maka kita ngambil gelar profesi juga. Gelar profesi juga ya? Iya, begitu gelar profesi, di mana kita keahlian gitu kan? Skill gitu ya? Jadi baik itu mediator, adjudikator, konselor maupun arbiter gitu kan. Kemarin juga diambil sumpah nih aku. Kemarin aku sempat saya ngeliput juga ya. Ngeliput juga pas pengambilan sumpah jadi mediator, konsiliator, arbiter. Nah, singgonya tuh aku juga pening. Kalau misalnya liputan sumpah, pengambilan sumpah, profesi, pokoknya pembaca penonton sekalian dekat dengan Mulkan tidak sudah gawenya nak sekolah tulah. Nah, pikir aku kan ternyata memang bagi seorang Mulkan bahwa sekolah itu adalah salah satu penunjang ya Pak ya. Nah, itu kan kalau kita sekolah penunjang itu adalah gelar dari akademik tadi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nih kita ngambil gelar profesi juga ya Pak ya, tanpa cuman gelar akademik aja tanpa gelar profesi gimana sih Kak emang? Nah, jadi karena saya berprofesi dosen, saya akan wajib untuk menunjang karir saya di dunia pendidik atau di akademisi. Saya akan melanjutkan Strata 3 sekarang seperti ini, untuk menunjang kita untuk baik itu diri kita sendiri, menambah wawasan maupun ilmu maupun lembaga juga gitu kan. Nah, kalau gelar profesi kita contoh aja advokat gitu, kita bisa buka kantor sendiri gitu kan, keahlian gitu kan. Kita sekarang ini sebagai saya linier hukum pidana, saya sudah di berapa untuk diminta untuk menjadi saksi ahli gitu kan, maupun untuk menjadi mediator gitu, adjudikator. Nah, itu kan keahlian gitu kan. Syaratnya ya. Iya. Syarat untuk menuju tadi harus ada gelar profesi tadi ya Kak ya? Tadi ya. Oh Kak, misalnya gelar profesi itu bisa ditempuh tuh berapa lama Kak? Sikok gelar kayak ini kan banyaknya nah
Ya. CPE, CLE, CB, CLS, CPA, CPC. Nah, aku lagi nyebutnya mana bahasa Ya, Inggris. terkadang kalau gitu. kita gelar profesi itu kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Namun kita menunggu untuk uji kompetensinya gitu kan, mau uji kompetensi layak atau tidaknya gitu kan. Kan ada uji kompetensi dulu gitu kan. Nah, jadi sehingga kita untuk menunggu pelantikan juga ada waktu, memakan waktu jeda gitu. waktunya. Ada bisa setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah, dan itu kan berbayar juga, belum tentu kita bisa mengikuti sumpah di Medan atau di Jakarta. Ya alhamdulillah kemarin kita baru sumpah itu ada di Sumatera Selatan di Palembang gitu kan. Kak, jadi misalnya kalau kita nih nyebutnya zaman modern ini gelar profesi ini kayak sertifikasi ya itu Iya, kan? sertifikasi. Oh, jadi sertifikasi penunjang untuk profesi kita. Iya, kan? keahlian kita lah gitu kan. Jadi istilahnya tuh Pak, misalnya nih ya, seorang pengacara memang sangat dibutuhkan sekali ya kayak gelar profesi ini kayak. Ya. Gelar ini ya profesi. Benar. Seorang menjadi advokat atau pengacara itu tidak bisa tamat S1 kalau tidak mengambil Gelar profesi pendidikan khusus tadi. advokat, tidak bisa gitu kan. Nah, harus kita dan juga setelah mengikuti pendidikan kalau kita tidak ada uji kompetensi belum tentu juga kita lulus gitu kan. Makanya itu. Nah, untuk menunggu itu kan memakan waktu juga gitu. Gitu. Cak mana Kak cara belajar bagi waktu antara begawe, keluarga, terus nak sidang pula, nak ngurusi mahasiswa, lah nak kuliah pula ke Semarang. Cak mana bagi waktunya tuh Kak? Jadi kalau kita itu kan ya terkadang membagi waktunya ya tabrakan kadang-kadang gitu kan. Tapi bagaimana kita akan mengatur waktu ini ya kalau kita membagi itu, misalnya saya dosen pagi ngajar pagi, nanti siang saya sudah ada sidang jadwal gitu kan. Terus juga kita di LBH tuh ada juga tamu gitu kan. Nanti kita diminta saksi ahli. Nah, bagaimana kita? Makanya saya juga membagi waktunya paling tidur itu sampai 2 sampai 3 jam. Sehari, tidur cuma sehari 2 sampai 3 jam. Iya. Pasti di rumah, di kantor apa di mobil? Ya, tergantung tempatnya di mana gitu kan. Iya, gitu. Wow, sehari tidur. Nah, guys, kalau misalnya kalau kata orang pepatah tuh ya, misalnya berakit-rakit hulu bernangan ke tepian ya. Benar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Indah negeri Cina di Indonesia, Di baru Indonesia Pak ya. baru, Oke. Nah, misalnya nih Pak kalau misalnya dalam menghadapi satu kasus nih misalnya nih, cara kita menjual diri. Nah, pengacara ini kan sama kayak wartawan juga dong ya. Kalau wartawan kan jual berita ya. Pengacara kita jual kemampuan kita membela klien ya Kak ya. Cara kita apakah gelar yang 10 ini adalah cara kita untuk mempromosikan diri kita, penanda sebagai profesionalitas kita atau gimana? Meyakinkan klien, ayo dong pakai jasa aku atau gimana? Apakah itu juga yang kita pikirkan Kak? Ya, jadi gini, kita di usia muda, katakanlah saya baru usia 29 tahun gitu, gimana kita ini. Jadi bagaimana kita akan ketika kita meyakinkan bahwa dia mau membela kita dengan masalah-masalah sudah kita pelajari bahwa kita itu menegakkan hukum ini yang seadil-adilnya gitu kan. Bagaimana kita akan dipakai kepercayaan dari klien terhadap kita gitu. Kepercayaan dari klien terhadap kita ya Pak. Gitu. Itu nomor 1 ya. Nomor 1, bagaimana kita akan melayani dia? Karena kita tidak makin pakai jasa kita. Bagaimana kita akan menegakkan apa yang diinginkannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu kan, seperti itu. Apalagi kan sekarang kan pengacara banyak banget ya Kak ya. Ya, sekarang udah banyak. Mau jual Palembang tuh pengacara. Di mana-mana bisa Pak Caung jadi pengacara. Tapi ternyata sulit ya Kak ya sebenarnya menjadi seorang pengacara. Apalagi aku lihat ini kan sampai istilahnya perjuangan untuk mendapatkan gelar pengacara yang sempurna ya, sempurna dengan gelar akademik, dengan gelar profesi yang keahlian itu memang sangat susah ya. Kalau bagi aku susah, nah kalau bagi kamu kan? Ya, kalau kita kan itu, dikatakan susah-susah tidak, karena kita jalani saja. Kalau kita seperti saya mengajar gitu kan, saya juga kan penulis buku juga. Gitu. Saya kan segala job aku di Pulau ini. Nulis buku. Saya juga aktif penulis jurnal juga, baik jurnal nasional maupun jurnal cinta internasional saya juga nulis gitu kan. Jadi nah, kita bagaimana membagi waktu, bagaimana kita akan di masyarakat diterapkan atau tidak yang kita akan melakukan pengabdian juga gitu kan. Sebagai dosen Tri Dharma Perguruan Tinggi kita menjalankan juga, itu salah satu juga kita bagaimana terhadap reaksi masyarakat terhadap kita gitu kan. 29 tahun ya Pak? Iya, 29 tahun dengan 10 gelar, dengan seabrek kegiatan yang super banyak ya Kak ya. Gitu. Nah, misalnya ada waktu 24 jam nih Kak ya. Bisa aku kasih gambaran nggak sih
pagi bangun jam berapa, keluar rumah jam berapa, harus ke absen dulu ke kampus, ngajar dulu, terus langsung ke LBH dulu, ke pengadilan dulu, sampai ke rumah lagi, sampai jam berapa itu Kak, sehari itu Kak? Jadi saya biasa aktivitas itu kalau saya udah pagi biasa kita udah bangun itu jam berapa, Kak? Jam setengah 5 atau jam 4 udah bangun itu udah pagi. Kita udah aktivitas, biasa sholat subuh gitu kan. Setengah 6 kita sudah mandi. Jam 6 kita mungkin sarapan. Nah, jam setengah 7, jam 7 kita udah keluar rumah, kita berangkat keluar rumah jam setengah 7 ke kantor. Ya. Kalau nak jadi uang sukses tuh bangun pagi, betul jam setengah 7. Oke, terus ya kita jam 8 udah aktivitas, kita buka bagaimana ke kantor. Pertama kali langsung ke kampus kita gitu, ya, karena saya ada pejabat juga struktural di Fakultas Hukum Universitas Muhammad di Palembang, pasti saya ke sekretaris prodi juga. Wow, gitu. Absen dulu dong ya. Iya, tentu kita absen dulu gitu. Tentu nah ketika ada surat-surat kita tanda tangani, kita deposisi. Terus kita kalau tidak ada, baru kita ke Direktur LBH Sumsel. Baru ke ruangan pindah tempat pulau dari Muhammadiyah langsung ke LBH. Gitu. Oke, dan itu baru sampai baru kalau ada kita tergantung kalau memang sudah posisi atau sudah setiap bidang-bidang sudah ada bekerja, tetap kita deposisikan apa tugas kita kasih tugas-tugas kepada bidang-bidang di provinsi. Terus kita melanjutkan kalau memang ada agenda sidang, kita sudah mengirimkan agenda sidang pengadilan, klien segala macam. Gitu. Balik ke rumah lagi jam berapa ya, Kak? Biasa kita habis rumah itu bisa jam 7 sampai jam 8 malam kita baru sampai rumah. Gitu. Nah, dengan segudang kegiatan dari pagi, padat jadwal. Nak belajar, buka buku, pas nak ujian tuh kapan jadi Kak? Nah, gitulah juga tadi. Saya tidur sampai 2 jam atau 3 jam. Jadi sampai rumah sudah anak istri udah tidur gitu kita itu. Nah, kita buka laptop dan buka buku gitu kan untuk belajar. Buka laptop, buka buku, kita belajar. Oke, baru belajar di jam berapa itu Kak biasanya belajar? Kita biasanya mulai itu jam 10, jam 11, jam 12, jam 3. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 3. Oke. Baru tidur lah sejam 2 jam, tes lagi. Oke, jadi istilahnya memang rutinitas yang seperti itu rutinitas, ya. Oke. Nah Kak, ada nggak tips cara untuk ngatasi kebosanan nih Kak? Kan nak bosan nak belajar, nak sudah lagi nak belajar laptop, mana nak buat makalah, mana nak buat kayak studi kasus klien, mana lagi nak menyiapkan bahan materi untuk mengajar. Itu gimana itu Kak? Jadi kita kalau mengatasi secara bosan bagaimana ya? Kita ya makanya kalau kita mencintai suatu pekerjaan itu ya kita nikmati saja. Mencintai itu menikmati. Iya, menikmati. Itu harus menikmati. Menikmati. Kalau kita mencintai tapi tidak menikmati itu tidak sia-sia gitu kan. Dengar gitu. ya. Kenapa? Guys. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, bagaimana hasilnya bagus kalau tidak ada proses. Nah, gitu. Mantap itu. Perlu dicontoh ya teman-teman ya bahwa memang mencintai itu harus menikmati. Harus menikmati. Nah, itu gitu. perlu yang bagus tuh. Mencintai harus menikmati. Kalau tidak menikmati berarti tidak mencintai. Tidak mencintai. Ya, apalagi kita menumbuh. Kalau kita sangat mencintai makan favorit kita akan menikmatnya. Jadi gitu. nggak ada yang beban. Nah, kalau kita suatu pekerjaan sudah kita menikmati, jadi beban bosan itu hilang dengan sendirinya. Gitu. Rasa capek tuh hilang. Iya, benar. Gitu. Jadi memang harus menikmati. Menikmati. Itu ya. Jadi kalau saya ini kan ya, Pak, ya? Jumat akan berangkat misalnya ke Semarang. Iya, gitu. mau kuliah lagi S3. Mau kuliah gitu kan. Berapa? Nanti kita Seminggu minggu berapa pulang. kali itu, Kak? Ya, bisa 4 kali kalau kita tetap muka gitu kan. Kalau dengan Zoom tergantung lah gitu kan. Di saat ini kan gitu. Gitu. Oh, jadi istilahnya tuh memang menikmati tadi menikmati. Ya. Kuncinya adalah menikmati. Jadi meski nak 20 gelar baik kalau kita nikmati katanya guno. Iya. Bagaimana juga kalau kita memang mengambil profesi tidak ada kita implementasikan juga percuma juga gitu kan. Iya. Ya, tapi alhamdulillah dengan berkat semua ini kan ya bagi saya sudah terimplementasikan kan ketika orang-orang yang masyarakat yang membutuhkan saya siap saja gitu. Standby aja, telepon standby juga iya, terus ya Pak ya. Saja terus. Nah Pak, kalau kita bicara tentang kasusnya Pak ya, kasus-kasus di Palembang banyak sekali nih aku lihat Pak Mulkan ya di pengadilan itu sering ketemu nih berapa kali sama Pak Mulkan, ada berapa kasus ya Pak ya, di antaranya yang lagi happening banget kasus Bawaslu ya Pak. Iya, Bawaslu. Yang Bapak pegang ya Pak ya. Iya benar, kasus tindak pidana korupsi ya. Cerita nggak nih Pak, kira-kira untuk kasus-kasus di Palembang ini apa sih tantangannya yang paling besar nih? Apakah dari sisi hukumnya atau dari prosesnya atau dari kurang keterbukaan publiknya atau gimana Pak? Kalau kita lihat tantangan kasus-kasus di Palembang. Tantangan gini. Tantangan proses hukum katakan di Sumatera Selatan umumnya di Indonesia itu penegakan hukumnya.
penegakan Iya. hukumnya yang tidak tegak. Nah, penegakan hukumnya harus bagaimana? Kan kita harus tahu dulu penegakan hukumnya, yang harus mengetahui bagaimana ya katakan hukum yang seadil-adilnya gitu. Karena kan masyarakat membutuhkan keadilan, diminta Iya. gitu kan. Nah, kalau penegakan hukumnya sudah mematuhi dengan prosedur sesuai dengan aturan, baru bisa diterapkan implementasinya gitu. Undang-undang tadi, Undang-undangnya ya, Pak, ya. gitu, Oke. gitu kan. Ini kan lagi disorot banget nih kasus Bawaslu nih ya Pak ya. Iya, bagaimana kalau memang juga kalau kan soal pemerintah yang menduduki suatu jabatan sekarang banyak terlibat di tindak pidana korupsi kan? Rata-rata ya Pak Iya. ya. Oke. Nah, baru-barusan ini gimana kita lihat semua di Sumsel gitu kan? Dan memang lagi Betul. happening banget ya Iya. kasus-kasus korupsi ya. Kasus-kasus Iya. korupsi di Sumsel ini memang lagi banyak banget terungkap ya. Iya. Banyak banget yang terungkap dan memang lagi dalam proses Iya, pengadilan ya Pak ya. pengadilan. Salah satunya mungkin kita tahu semua kemarin baru diputus ya tentang Iya. yang kasus Pak mantan Gubernur Sumsel, Gubernur Pak Alik Sumsel, Nurdin, Pak terus Nurdin. ada juga Pak Dodi Reja, Alik Nurdin dan Pak semuanya Juarsa. Pak Juarsa dan semuanya prosesnya di Palembang ya Pak ya. Palembang, iya. Nah kebetulan Bapak dipercaya untuk menangani jadi pendamping PH-nya untuk Bawaslu Pak siapa Iya. itu kemarin Pak? Pak Aceng Sudrajat, Pak Aceng, ketua ketua untuk Bawaslu itu ya Pak ya, dan prosesnya masih jalan. Masih jalan. Sebelumnya saya juga menangani kan bersama Pak Dr. Saipudin Sari untuk Bupati Muara Enim itu Pak Juarsa. Oh Pak kan. Juarsa juga Itu Bapak juga yang nangani. Iya, kami juga dengan tim gitu ya. Jadi semuanya memang apa istilahnya tuh sudah agak menantang kali ya Kak ya kasus Iya, korupsi di kan korupsi Sumatera udah. Oke. Semoga baik ke depan kita tidak ada lagi yang tidak ada yang korupsi itu lagi. tidak pidana korupsi ya Pak ya. Lagi, ya. Nah istilahnya itu memang Sumsel ini memang lagi disorot banget ya. Betul. Dibandingin kota lain di Kota Indonesia lain, memang iya. agak menonjolnya kasus-kasus yang seperti itu Seperti ya Pak ya. itu, Oke. iya. Nah kalau kita Pak tantangannya itu memang karena penegakan hukumnya aja yang memang kurang tegak ya. Penegakan hukum kurang gimana? tegak. Penegakan hukum itu bukan aja kita di dalam lingkup aja, baik itu di dunia pendidikan. Oh, semuanya. Semuanya di tempat kantor-kantor kita bekerja. Ketika kita sudah mengikuti aturan penegakan, bagaimana tidak boleh misalnya korupsi itu kan harus kita tegakkan gitu. Kita harus kita jalani. Tapi kalau kita sudah tidak menjalankan penegakan hukumnya, bagaimana kita prosesnya nanti gitu kan? Oke, tapi perlu power juga dong Pak ya. Benar. Power keberanian juga harus. Harus. Dari mana? Kan KPK, sosialisasi terhadap ke daerah-daerah gitu kan? Kepolisian gitu kan? Nah, semua lini harus saling membahu gitu. Saling bantu ya saling Pak ya. membahu. Nah, gitu. balik lagi nih Pak dengan penerapan yang Bapak lakukan tadi kan membela kasus-kasus besar lah aku bilang Ya. kan. Kasus-kasus besar di Sumatera Selatan memang ilmu dan gelar yang 10 tadi memang kepake banget ya Pak ya. Oh iya, Oke. itu sangat mendukung dan sangat pengetahuan saya. mendukung Bapak ya. Pak. Bapak, Jadi- kalau enggak saya sekolah ini tidak bakal saya sampai mungkin dipercayalah sampai gini. Iya, gitu, jadi gitu. begitu ada kasus, Bapak bikin studinya, Bapak pelajari pembelaannya seperti apa, balik lagi kita ke gelar tadi, waduh ini profesi, buka lagi buku Google gitu nggak ya Pak ya? Atau Ada. gimana? Jadi kita kan sudah di bangku sekolah, ada banyak itu teori-teori gitu kan. Bagaimana kita teori itu kita implementasikan setelah kita tamat gitu. Nah ini Tamat, contoh kita oke. tamat gitu. Kita tetap buka kitab undang-undang, baik itu perdata, pidana gitu. Kita mempelajari juga gitu. Dengan kasus-kasus yang kita terima gitu ya. Oke, jadi istilahnya itu memang kita yang tersegmented banget ya, kita beda, pengacara yang beda ya Pak ya dibanding Iya, yang lain. benar. Dan mungkin juga untuk pembelajaran ya guys ya, pembelajaran dari pengacara-pengacara yang baru lahir ya Pak ya. Iya. Sekarang kan memang jumlah pengacara di Palembang ini sangat-sangat banyak Sangat ya Pak banyak, ya. banyak, ya. Sangat banyak, sangat Betul. banyak sekali. Tiap tahun tuh pasti ada pengacara muncul. Muncul. Nah, kalau Bapak melihat nih persaingan atau kompetensi pengacara-pengacara di Palembang ini kurang apa sih Pak pengacara nih Pak? Harus apa yang dibenahi nih Pak? Ya, jadi kita kan sebagai profesi ini ya bagaimanalah kita akan supaya masyarakat percaya kepada kita yang pertama itu. Kalau kompetensi kita silakan mungkin ilmunya sama gitu. Oke. Bagaimana penerapannya nanti gitu. Oke. Gitu kan. Jadi ya silakan aja nanti kita berpotensi. Bagaimana yang penting kita tidak meninggalkan atau tidak katakanlah mengabaikan suatu kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dan harus selesai. Oke, gitu. dan itu memang pengacara ini memang satu ya Pak, modalnya kepercayaan ya Pak. Kepercayaan. Kepercayaan itu nomor satu Nomor ya. satu, dan tanggung jawab ketika kita mengambil suatu perkara itu kita harus tuntaskan dan harus selesai. Jangan sampai mengecewakan
klien kita. Harus gitu. tuntas dan harus selesai ya, Iya, Pak ya. besok saya akan memberikan keterangan saksi ahli juga di Pengadilan Negeri Palembang. Saksi ahli di Iya, Pengadilan Negeri tentang kasus apa ya, Bu? Pasal 372 sama 378, penggelapan dan penipuan. Jadi Iya. berapa kali juga dengan ilmu yang gelar 10 tadi ya Pak ya? Iya. Jadi berapa kali kita diundang untuk jadi saksi ahli dan semuanya, Pak ya? Nah iya. Pak, boleh tahu nih kalau dari sisi penghasilan ya Pak ya? Iya. Nah, 10 gelar ini memang sangat mendukung dari Iya. sisi kita agak meningkat nih, jadi penghasilan yang dibayarkan ke orang dengan yang tadi gelar-gelar tadi ya Pak ya? Iya. Oke, jadi kita ada pasang badan, pasang diri, Pasang tidak diri. ngobrol ya Pak Ngobrol, ya? iya. Tidak ngobrol profesi ya Pak ya? Profesi. Tidak ngemis-ngemis profesi juga Tidak. kali ya Pak ya? Iya, Jadi tidak. kita ada skill, kita ada kemampuan, lu mau ini ya udah oke kita deal gitu ya? Iya, Dengan jadi standar harga sekian gitu Kita ya? ada harga sekian, orang datang ke kantor kita, ketika kita sepakat antara kedua belah pihak, ya itu tadi, gitu kan. Jadi rezeki itu mungkin datang sendiri dari beberapa mulut. Ketika beberapa kawan datang rezeki nanti datang sendiri. Datang sendiri, ya, Pak. Jadi Tapi- mengundang sekali itu profesi itu, gitu kan. Oh Pak. yang 10 tadi mengundang sekali Mengundang ya? sekali, sebenarnya? baik itu daya tariknya advokat, juga saksi ya? ahli, gitu kan. Oke, dan Gitu. semuanya ada banyak, Iya. ya banyak lubang ya Pak ya? Nah ini Pak, kan saya dengar juga LBH tuh ada kasus yang gratis juga ya Pak ya? Pendampingan Iya, gratis itu pendampingan. bisa diinformasikan juga mungkin Pak kepada penonton dari Indonesia Insight. Bagaimana sih cara kita bisa pakai jasa pengacara dari LBH tapi nggak bayar Pak? Ya, saya ini sebagai Direktur Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammad Daud Selatan. Jadi kita juga mendukung ketika memang ini masyarakat membutuhkan ya bantuan hukum. Jadi datang aja ke kantor LBH kita di Pimpinan Wilayah Muhammad Daud Selatan. Oke, Ketika di mana itu Pak kantornya? Ya di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad 13 Yani di Ulu kampus Putih, Universitas Putus Muhammadiyah itu Pak ya? Palembang. Oke, datang aja terus Datang Pak. kita bawa aja ketika dengan kasusnya perkenalan. Kalau memang dia tidak ada uang, ya dibuktikan dengan surat keterangan dari RT atau RW. lurah atau Oke, itu. Bawa gitu. Nanti kita akan kirim tim untuk membantu menyelesaikan kasus ibu atau bapak Oke, gitu. dan itu nggak bayar ya, Nggak gratis bayar, ya. Jadi iya. jangan berpikir bahwa Ya. menggunakan jasa pengacara tuh harus bayar mahal ya. Ternyata di LBH Muhammadiyah sendiri menawarkan pelayanan hukum gratis ya Pak ya. Iya. Pelayanan hukum gratis, kita tidak melihat kasusnya Pak ya, tapi Betul. memang melihat subjektif Subjektif. orangnya Pak ya. Memang patutkah dibela atau memang harus kita bantu ya Pak ya. Betul. Dan memang di LBH dari Muhammadiyah sendiri banyak ya Pak ya, tim-timnya ada Banyak. berapa orang Pak itu Pak? Ya, Kalau jadi boleh tahu? kalau di kita LBH itu pokoknya sampai itu yang di dalam pengurusan ada 25 pengurusan. Semua provinsi Iya. ya Pak ya? Oke, tapi kita khusus yang di Sumatera Selatan aja dong Pak ya? Iya. Atau memang kita bisa lintas kendali atau gimana Pak? Jadi kita itu kalau di Direktur LBH Sumsel ini kita sudah membentuk itu ada di setiap provinsi sudah ada. Sudah ada. Gitu. Seandainya nih ada kasusnya di Lampung tapi orangnya tinggal di Palembang Pak. Iya. Tapi kejadiannya di Lampung, berarti kita pakai LBH sana ya? Atau Iya, gimana? bisa kita minta bantu dengan kawan-kawan LBH Di Lampung. LBH Lampung. Jadi jangan berpikir aduh Iya. kasusnya tempat jauh gitu Tidak, ya. iya. Oke, jadi semuanya zaman modern kayak gini Modern, memang mudah lah. Gitu. mudah semua ya Pak. Jadi silakan datang aja nih bagi kalian penonton yang mungkin mengalami satu kasus-kasus case tertentu ya Pak ya. Benar. Ternyata di LBH pimpinan dari Pak Hasan Al-Mulkan juga menyediakan bantuan lembaga hukum gratis ya. Jadi jangan berpikir bayar mahal segala macam karena memang apa yang perlu dibantu pasti akan dibantu Pasti. oleh rombongan dari Kak Hasan Al-Mulkan mungkin. Mungkin ada lagi Kak yang perlu Kakak sampaikan kepada masyarakat atau kepada lembaga-lembaga hukum atau instansi terkait atau kepada siapapun calon dari advokat-advokat yang akan lahir di Palembang mungkin Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya itu untuk para generasi advokat ya bagi bangga penerapan aturan atau penegakan hukumnya harus dijalankan sesuai gitu. Oke, Baik itu penerapan penegakannya hukum harus maupun dijalankan sesuai. Oke, Jadi bagi misalnya di akademisi saya juga kan teori-teori, Iya, bagi gue kan dosen dosen juga. juga Oke. gitu. Jadi bagaimana kita akan meyakinkan masyarakat, mengayumi gitu kan. Nah, sehingga kita akan berjalan seirama gitu. Oke, Gitu. jadi Gitu. istilahnya antara
Bapak ngajar tuh adalah teori, tapi ketika Bapak ke pengadilan itu praktek gitu. Jadi kan nyambung gitu. Nyambung dan lengkap. Balik gitu. lagi tadi menikmati. Jadi nggak sulit ternyata. Oh, jadi ketika kita sudah praktik juga, kita akan diuji juga bagaimana ketika diminta jadi saksi ahli. Dan nah, itu penerapan juga kemampuan gitu. Jadi 3 ya Pak ya? 3. Teori, praktek, penerapan lagi. Wow. Gitu. Sangat motivasi sekali ya Pak ya, sangat motivator. Mungkin satu lagi yang untuk pesan untuk para calon-calon advokat muda yang bakal lahir di Palembang, Sumatera Selatan mungkin Pak. Ya, jadi bagi generasi advokat-advokat, jadi jangan takut, tetap belajar, terus percaya diri untuk menangin kasus-kasus. Tidak ada ilmunya sama gitu ya, baik itu perdata, pidana, ATN, itu ilmunya sama. Bagaimana kita akan mempercaya dan bagaimana kita meyakinkan kepada klien kita bahwa kita itu bertanggung jawab. Meyakinkan bahwa kita bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan kasus secara tuntas ya Pak ya. Satu pesan yang terakhir, mungkin satu pesan khusus yang saya tarik dari kamu kan adalah profesi apapun yang kita jalani, kalau kita mencintai itu harus menikmatinya secara tuntas juga. Selamat atas terbitnya majalah K5 Hebat yang digagas oleh SMK 5 Palembang. Mudah-mudahan SMK 5 terus memacu ide-ide kreatifnya dan menjadikan para siswanya siswa yang siap kerja. Bahwa harapan kita SMK 5 ini akan menjadi pelopor bagi kesiapan alumninya untuk menjadi pekerja-pekerja tangguh di lapangan. Selamat ya. Dah. Nah, serukan obrolan saya dengan seorang pria pintar, dan pada edisi podcast Blak-Blakan dan Ungkap Indosight selanjutnya kita bakal menghadirkan seorang wanita yang cantik, smart, dan superwoman pokoknya pada edisi BU selanjutnya. Jangan lupa nantikan selalu update informasi dan berita terkini dari www.indonesiainsight.com setiap hari, dan podcast Indosight yang menghadirkan para bintang tamu yang sangat wow. Mudah-mudahan semua kisah dan pengalaman yang dibagi untuk semua pemirsa Indosight sekalian bisa memberi manfaat bagi kita semua.